Anda ditugaskan untuk mengontrol anak perusahaan ya, supaya jalannya sesuai dengan grup. Kayak induk itu enak sebenarnya jadi induk perusahaan induk Anda yang di holding itu ya. Tugasnya itu ya Anda ngomelin anak-anak. Laporannya mana? Bikin laporan atau kegiatan mengikuti template ini ya. Tidak bicara operasional teknis gitu ya. Karena tugas holding itu mengkonsolidasi sama memantau secara helikopter view gitu ya. Sehingga bisa jadi secara parsial harus dikontrol. Kalau tidak dikontrol secara parsial maka akan mempengaruhi kinerja grup. Oke, saya ke materi. Kembali ya, di kuliah saya tidak belajar secara di jurnal ya, ada udah S2. Tidak belajar kasus, tapi ke logika dan prinsip-prinsip strategis gitu. Nggak ada jurnalnya. Udah kuliahnya waktu S1 udah belajar. Oke. Nah, saya mau ini sudah saya susun ya, saya review. Referensinya saya ambil dari Pak, referensinya silahkan nanti kalau mau diperdalam. Dari website, dari investor, kalau saya keuangan, kalau saya tuh senang baca Investopedia. Ini website luar, tapi bicara tentang akuntansi keuangannya enak. Simple, tapi mengena. Saya sarankan lah mulai buka Investopedia. Terus saya pakai SCCA accounting global ya tahun 2025 juga. Ini terkait materi consolidated technique and applications ya. Nah, saya pakai di situ. IFRS nomor 10 tentang konsolidasi saya tunjuk juga. PSAK nomor 4 tentang laporan keuangan tersendiri. Laporan keuangan tersendiri itu laporan keuangan anak gitu ya. PSAK nomor 4. PSAK 22 ya. Nggak tahu ini masih dipakai apa enggak. Mungkin pakai materi lama itu. PSAK 22 kombinasi bisnis ya. Kayaknya ada pengukuran goodwill ada beberapa yang saya gunakan. Ini juga PSAK 65 ini kayaknya udah lama. Tapi prinsipnya masih bisa kita akui. Yang berubah nomor PSAK-nya saja, tapi prinsipnya sama ya. Karena masih mengacu ke IFRS 10 juga. Secara Indonesia banyak berubahnya. Dan saya pakai buku standar akuntansi punya IAI ya, tahun 2024 tentang panduan praktik konsolidasi. Oke. Secara kesimpulan kita ngapain sih gitu? Belajar apa gitu ya? Dibaca ya menjelang buka ya. Menjelang buka. Oh ini kita lagi baca. Kesimpulan dan referensi ya. Yang pertama, laporan konsolidasi ini menggambarkan secara konsolidasi berapa nilai uang kita, kinerja keuangan kita secara gabungan. Ya, biar tahu dulu ya. Dan komposisi nih antara induk misalnya 80% dan anak. Oh ya, angka-angka di sini simulasi ya. Dan kita nanti belajar juga tentang pengakuan kepentingan non pengendali atau PNP. Ya, nanti kita belajar. Dan sesuai PSAK UI 65 konsolidasi wajib dilakukan oleh PT Induk ya. Bla 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 nanti saya baca. Nah, yang perlu kita diskusi ya. Pada saat komposisi kepemilikan saham berapa persen kita wajib mengkonsolidasi. Ada yang bisa mengingatkan atau membantu saya? Apakah komposisi saham 50% mulai mengkonsolidasi? 25%? 30%? Ada yang bisa bantu? Kalau dari materi saya ambil 50% ya. Tapi ada juga pendapat 25% itu sudah bisa mengkonsolidasi. Nah, nanti kita lihat di atas ya. Pada saat misalnya kepentingan pengendaliannya sudah bisa mengatur signifikan. Itu boleh mengkonsolidasi.
Eh, internet saya gangguan nggak ya? Halo? Suara saya Agak terdengar? putus-putus, Pak. Oh, jelek ya. Saya ganti jaringan. Saya saya away sebentar ya. Tapi saya nggak kuat. Saya ganti jaringan dulu. Gimana sekarang udah jelas belum? Udah, Pak. Udah ya, maaf. Oke, sekarang kita ke materinya. Izin saya off cam dulu ya, mungkin jaringannya berat. Oke, saya poin-poinnya dulu. Jadi pelaporan keuangan entitas konsolidasi. Oke, poin-poinnya tapi penting. Jika kita bicara tentang konsolidasi, maaf, kalau jika kita bicara tentang konsolidasi, itu adalah proses teknis. Nah, tolong diingat ya, proses teknis. Oke, kenapa proses teknis? Ya, accounting itu benar-benar mengerjakan pekerjaan teknis, bukan bukan hanya bukan hanya konsep ya, tapi pengakuan transaksi menjadi suatu laporan itu ada aktivitas teknis. Aktivitas teknisnya itu adalah apa aktivitas teknis? Aktivitas teknisnya itu ya Anda memilah, mengelompokkan transaksi Anda, mengklasifikasikan transaksi Anda, mengakui gitu. Selanjutnya mencatat, memposting dalam jurnal, selanjutnya posting proses teknis. Nah, proses teknis dari apa? Proses teknis dari pencatatan akuntansi yang sifatnya menggabungkan, menggabungkan, menggabungkan keuangan, keuangan semua perusahaan yang disepakati terafiliasi, yang disepakati, bukan semua perusahaan yang ada kita gabungan, tapi ada kesepakatan, ya itu konsolidasi. Jadi menggabungkan semua laporan keuangan pada semua perusahaan yang terafiliasi. Terafiliasi berarti ada kesepakatan, ada ikatan gitu ya. Ada ikatan kepemilikan. Makanya dari beberapa rujukan yang saya lihat ya, yang saya rujuk di sini, eh, menyampaikan afiliasi yang kuat itu 50% konsolidasi, walaupun nanti di bawah ada materi dari maka tidak harus 50%. Apa saja yang digabungkan? Mulai dari aset, ya, pelan. Mulai dari aset, aset digabungkan jadi aset perusahaan anak A, B, dan C misalnya digabungkan, termasuk dengan aset induk digabungkan. Kalau bicara aset berarti
mulai dari kas parakas, piutang, uang muka, ya, ya, aset tetap, prepaid, ya, aset lainnya, investment atau investasi. Demikian juga liabilitas, utang digabungkan, ekuitas, penghasilan, beban, dan arus kas lainnya. Arus kas digabungkan. Semua komponen itu digabungkan. Ini yang saya lewati. Saya tidak membacakan Anda ya, tapi tolong Anda pahami. Saya ambil dua pendapat menurut materi di Investopedia, Anda juga bisa. Apa itu laporan keuangan konsolidasi? Dan menurut IFRS, PSAK 65 yang mengadopsi IFRS 10, apa itu konsolidasi? Silakan Anda baca dulu, saya besarin ya. Dan ini materi udah saya kirim juga ya kalau nggak jelas ya. Anda bisa download, oh iya Anda download itu di cloud saya, sehingga saya kasih batas, Anda bisa download kayaknya cuma 2 hari deh. Jadi Anda bisa langsung. Silakan dibaca dulu. Oke, ada pendapat, ada ide dari catatan menurut rujukan kita, menurut Investopedia ya, tahun 2025 nih baru. Ada hal apalagi? Apa itu konsolidasi? Jadi kalau dari saya menggabungkan ya laporan keuangan ya, laporan keuangan dia gabungkan ya dari perusahaan induk ke anak perusahaan. Jadi, nah ini penting ya, satu kesatuan ekonomi. Nah, yang bagus teori apa prinsipnya. Laporan konsolidasi itu menunjukkan afiliasi antara induk dan anak jadi satu kesatuan. Itu namanya grup. Nah, waktu kita S1 itu kan belajar hanya menghitung itu. Tapi tujuannya itu menyatukan jadi satu kesatuan. Jadi menggabungkan semua transaksi itu digabung itu. Jadi satu kesatuan menggabungkan ya. Penggabungan seluruh transaksi. Selain penggabungan seluruh transaksi adalah eliminasi transaksi. Oke, silakan kalau ada pendapat. Poin dari Investopedia itu apa? Silakan Anda catat. Silakan Anda catat. Menurut Investopedia, ya, definisi dari konsolidasi adalah penggabungan semua transaksi. Jadi satu kesatuan laporan. Itu. Yang kedua, melakukan eliminasi transaksi yang dilakukan antar afiliasi. Eliminasi. Eliminasi itu transaksi antar afiliasi. Misalnya induk pinjamkan uang ke anak, ya dieliminasi. Anak setor uang ke induk. Ya, karena satu kantong. Ya, kantongnya satu kesatuan grup itu. Ini contohnya. Intercompany sales, intercompany loans, sales loans, ya, intercompany sales, ya. Grup kita B menjual ke grup A. Nah, akan secara konsolidasi di induk, ya, di holding itu akan dieliminasi. Kenapa? Kalau tidak dieliminasi,
Mengapa perlu dieliminasi? Ya, karena kalau tidak dieliminasi jadi double counting di induknya, digabungin di tempat lain juga nyatet gitu ya. Di grup atau di induk nyatet, di anak nyatet, di anak A nyatet bisa jadi di anak B nyatet. Ya logikanya itu ya. Nah itu poin menurut eh, catatan di Investopedia gitu. Dan ada penulisnya di situ, Anda bisa searching nanti ada. Nah kalau menurut PSAK sendiri lebih ke secara substantifnya, bicara tentang apa syarat mengungkapkan, ya mencakup laba, jadi pengungkapan laporan keuangan, pengungkapan di laporan keuangan, pengungkapan secara komprehensif bahwa kita itu grup, baik itu neraca, tambah rugi, konsolidasi dan lain-lain. Oke, jadi mensyaratkan pengungkapan, gitu. Pengungkapan komprehensif mencakup neraca, konsolidasi. Jadi mengungkapkan laporan konsolidasi, ya, sampai ke laporan perubahan struktur modal, arus kas, satu itu. Jadi sama mengungkapkan laporan konsolidasi. Yang kedua, memonitoring ya, melihat pergerakan dan seluruh entitas, memantau. Jadi fungsi holding itu memonitoring pergerakan dana di grupnya. Nah, Anda tadi ya Om, sebagai orang yang bekerja di grup gitu, misalnya bagian holding, tugas Anda itu memantau di grup itu pergerakan transaksi, ya, dalam arus kasnya. Jadi arus kasnya pun dipantau. Kenapa arus kas sangat konsen di sini? Karena arus kas itu benar-benar menyatakan kondisi real gitu, ya, perusahaan. Kondisi real. Pendekatannya memang cash basic, tapi melihat kondisi real, apa kondisi realnya? Nah, dan sempat belajar dulu. Kondisi real saldo uang tersedia di awal. Satu, itu kondisi real. Yang kedua, kondisi real saldo uang di awal. Yang kedua, kondisi real dari aktivitas operasional, defisit atau surplus. Yang ketiga, kondisi investasi, aktivitas investasi, pendanaan investasi, defisit atau surplus. Yang keempat, aktivitas pendanaan, funding, financing, ya, salah hutang positif atau defisit. Dan yang terakhir, kondisi ketersediaan dana akhir kita yang dipantau secara konsolidasi dari induk untuk melihat bagaimana kondisi arus kas. Mungkin bisa jadi di salah satu perusahaan arus kasnya buruk, perusahaan lain baik, terus digabung tuh induk. Bisa jadi salah satu perusahaan di grup itu masih disubsidi tuh oleh grup lain. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu? Silakan. Atau saya lanjut dulu? Saya lanjut dulu ya, biar kita tuntaskan materi ini dulu, terus kita siap-siap buka. Ini ya. Nah, menurut PSAK 65, ya di sini juga ada ya materinya, ada kalau ada baca. Nanti juga ujian dengan saya itu biasanya open book dan bacakan kasus. Jadi menyampaikan tuh entitas itu wajib laporan keuangan konsolidasi. Ya. Jadi ada kriteria utama kapan Anda itu menyusun laporan keuangan konsolidasi. Bisa jadi nggak usah konsolidasi.
Kalau kita bukan saya saham mayoritas, atau bisa jadi malah lebih menguntungkan tidak konsolidasi, gitu bisa ya. Jadi sebenarnya mana ya, dari sisi aspek pajak juga bisa dicek ya, lebih menguntungkan konsolidasi apakah dari aspek bisnis juga ya. Tapi kalau sekilas ya saya belum melakukan penelitian lebih dalam atau belum mereview penelitian yang terkait ya. Lebih menguntungkan konsolidasi apa enggak, tapi sekilas kalau menurut saya pribadi. Jadi kembali lagi berasumsi yang saya tulis dalam lebih banyak keuntungan konsolidasi. Karena kita transaksinya antar grup kita, jual belinya bisa antar grup. Jadi uangnya nggak muter. Dari sisi pajak juga bisa saling subsidi. Bisa lebih cenderung memudahkan kita dalam memanage tax. Ya. Dalam tax planning itu, kalau antar grup afiliasi lebih lebih mudah gitu, mengaturnya. Oke, silakan Anda baca dulu tiga kriteria utama ini. Nomor satu, nomor dua, nomor tiga. Nah, lebih kurang itu. Itu juga kita bahas lagi. Oke, jadi ada tiga kriteria. Pertama, kapan kita bisa melakukan konsolidasi? Kalau kita punya kekuasaan, kalau kita punya wewenang. Nah, wewenang itu ditentukan dengan mayoritas saham. Satu, kita punya wewenang, punya batasan saham yang bisa mengelola mayoritas, lebih dari 50. Yang kedua, kapan? Nah, kalau konsolidasi berarti kita mayoritas, kita bisa mengelola keuangan. Itu aturan perusahaan. Karena saya yang paling banyak sahamnya. Saya boleh dong ngatur perusahaan saya. Karena saya paling banyak mayoritas. Nah, kinerja itu yang diamati oleh pusat itu. Kepemilikan saham kita. Di atas 50% dia berhak ngawasin kita. Kalau kita anaknya. Kalau tidak mayoritas, bagaimana dampak atau exposure atau atas imbal hasil variabel keterlibatannya. Nah, ini agak ribet bahasanya. Intinya apa ya? Perusahaan kita mungkin nggak banyak di bawah 50%, tapi kita punya dampak. Bahan baku utamanya ada di perusahaan induk kita tuh. Nah, itu punya dampak walaupun sampai 30%. Tapi kalau kita nggak kasih bahan baku itu, hmm, akan tidak berjalan tuh perusahaan itu. Oke, ya. Oke. Yang ketiga, ya, pengaruh ya, pengaruh kekuasaan, pengaruh jumlah hasil. Nah, ini silakan Anda baca. Kasus khusus seperti kepemilikan di bawah 50%, namun dengan pengaruh dominan dalam manajemennya de facto.
ada pengaruh dominan di de facto kontrol, atau perizinan pemegang saham memberikan hak veto atas keputusan signifikan, nah itu maka uh, bisa dikonsolidasi, ya. Tapi bukan hanya dokumen saja, ya. Yang penting itu adalah secara prinsip kelihatan nggak itu ada pengelolaan salah satu perusahaan itu. Bukan hanya kontrak, Pak, karena di IFRS itu kelihatan substansinya ketahuan nggak. Kenyataannya seperti apa? Karena di IFRS itu kan substance over form, artinya substansi lebih diutamakan daripada. Oke, Saya ingin bertanya, Pak, ya silakan dengan Mbak siapa? Sebentar Mbak. terkait poin 3, Pak, yang ada kasus khusus kepemilikan di bawah 50% cuma memiliki pengaruh signifikan gitu, Pak ya. Kan ada statement dapat, Ya sebentar Pak, ambil dulu. Sorry. yang tadi Pak, yang sebelum. Ya, Juga dapat mengharuskan konsolidasi gitu ya. Karena selama ini kan ketika kita bicara kita minoritas tapi memiliki pengaruh signifikan, bisa tidak melakukan konsolidasi dengan pencatatan equity method itu, Pak. hmm, Jadi sebenarnya syarat apa sih Pak yang sebenarnya minoritas dengan pengaruh signifikan tapi mengharuskan konsolidasi gitu? oke. Eh, kalau menurut PSAK 65, nanti perdalamnya di PSAK 65 yang mengacu ke IFRS 10, kalau syaratnya itu benar-benar penilaian dari auditor, Pak. Penilaian dari auditor. Auditor melihat secara de facto, secara de facto, ya, fakta real, oh perusahaan ini memang secara saham kecil tuh, tapi dia punya pengaruh signifikan. Nah, pengaruh signifikan itu apa misalnya? Gimana ya kalau secara realnya? Ya saya sih ini sih Pak terkait ada keterlibatan BOD atau BOC-nya seperti itu. Ya, Uh, cuma yang apakah dengan PSAK 65 itu inline ke PSAK 15-nya seperti apa ya Pak? Ketika kita bicara investasi pada entitas asosiasi seperti itu Pak. ya, enggak. Konsolidasi ini kan dampak dari Hmm. aktivitas asosiasi ya, aktivitas Ya, asosiasi dampak. Nah, kalau kembali ke pertanyaan lagi, uh, dampak seperti apa terjadinya konsolidasi? Ada dua tadi, ada pengaruh hmm. saham atau memang bukan pengaruh saham, tapi dampak Ya. secara substansi punya pengaruh gitu ya. Nah, penilaian punya pengaruh itu bisa secara kontraktual, artinya pemberian hak veto pada salah satu pemegang saham walaupun minoritas tapi diberi hak veto itu bisa Hmm. jadi, atau benar-benar penilaian dari auditor tuh, ya, bahwa sebenarnya dari notulen meeting semua keputusan misalnya diambil sangat dipengaruhi oleh salah satu pemegang saham yang kecil, bisa jadi itu, atau bisa jadi kenapa contoh kasus ini real ya, saya jalaninnya ini saya hadapi. Bisa jadi itu adalah pecahan dari perusahaan kita sendiri, kita pecah perusahaan kita walaupun kecil, tapi semua tenaga kerja ahlinya dari perusahaan induk kita, direkturnya dari induk kita, orang-orangnya dari induk kita, gitu. Sehingga walaupun kita kecil, tapi uh, sumber daya manusianya yang key person dari induk itu, nah itu juga bisa pengendali. Nah itu ada penilaiannya. Auditor akan menilai bagaimana kontribusi pengendalian. Nah, tapi yang utamanya adalah substansinya memang terkendali, dikendalikan substansinya. Baru nanti diukur untuk justifikasi auditnya. Itu Mbak Fitri. Teknisnya gitu ya. Banyak sih kertas kerjanya. Untuk melihat bagaimana sih bentuk pengendalian uh, pengendalian dari salah satu salah satu shareholder, pemilik saham ya, shareholder ya. Tapi kenyataannya benar Mbak Mbak Fitri tadi ya, kenyataannya kalau secara praktek ya sangat cuman dari saham aja berapa persen udah konsolidasi, kenyataannya di lapangan kayak gitu.
Walaupun ada sih, apa, terutama yang auditor Big Four ya, cukup detail untuk melihat pengendalian ini. Makasih Kalau Mbak Fitri. justifikasi manajemennya itu sebenarnya cukup nggak sih Pak? Ketika kita memilih untuk tidak mengkonsolidasi gitu, tapi memiliki pengaruh signifikan. Ya jumlah sahamnya berapa Mbak? Mungkin Atau just range sekitar 48% gitu Pak. tapi kita nggak mau konsolidasi gitu. Iya gitu. Jadi cukup dengan equity method gitu. Apakah bisa dibenarkan gitu Pak? Oke. Saya khawatir nih menyebutnya benar atau enggak karena sangat kasuistis ya, tergantung background usahanya. Ada keterkaitan misalnya bisa jadi tidak, bisa jadi kecil di bawah 48, tapi bahan bakunya dari kalian. Nah, itu tuh Hmm. bahan bakunya dari perusahaan Mbak Fitri ya. Kalau cuma perusahaan Mbak Fitri yang menyiapkan bahan baku ya itu juga substansial. Oke, oke Pak. Sama-sama, makasih. Ada lagi teman-teman? Terima kasih Pak. Saya lanjut ya. Tidak. Saya masih sharing ya ini. Ya itu Masih saja. Pak. Nah, ini tujuan dan manfaat laporan keuangan konsolidasi ya. Saya nggak usah bacain detail. Sebenarnya di diskusi dari teman-teman Mbak Fitri tadi diskusi ya sudah tahu tuh arah tujuannya. Atau teman-teman yang lain juga udah tahu. Saya tuliskan lagi tujuan konsolidasi, kita jadi tahu gambaran keseluruhan perusahaan kita ya. Nah, coba lihat ya. Oh iya, ini menarik nih. Tapi saya nggak punya materinya ya. Tapi bagus juga. Jadi setelah Lebaran aja bisa jadi materi UTS juga. Bisa jadi kalau materi UTS-nya itu proyek misalnya, bagaimana dampak konsolidasi BUMN dengan adanya uh, apa itu gabungan BUMN yang baru. Maaf, saya lupa namanya. Ada yang ingat nggak Nusa sih? Bang Danantara, Mandiri, Pak. Pak. Apa? Danantara bukan, Pak? Iya, Danantara ya. Nusantara, Danantara ya. Nggak tahu saya belum tadi itu. Tapi benar itu saya tadi dulu. Yang pertama kita gambaran keseluruhan ya. Misalnya grup BUMN, ini contoh kasus ya. Menunjukkan, jadi gambaran keseluruhan kita bisa tahu posisi keuangan grup perusahaan, grup-grup secara keseluruhan. Ya, kita tahu asetnya, kita tahu aset kita. Kita juga tahu liabilitas dan selanjutnya cash dan lain-lain udah dibahas ya. Contohnya grup Astra ya, di tahun 2003 aset konsolidasinya 353 triliun. Laporan konsolidasi jadi satu. Astra itu nilainya satu. Nah di dalam Astra itu banyak anaknya. Ada perusahaan yang khusus misalnya bikin bodi motor, ada tuh. Justru pernah ada anak perusahaannya itu yang khusus bikin pintu mobil tuh ada. Jadi tiap komponen itu punya anak, punya anak perusahaan. Ya. Karena memang ada keuntungan-keuntungan pajak. Karena kalau secara itu bisa nanti di tax planning kalau Anda dapat kuliah mata kuliah tax planning. Mewakili integrasi dari lebih 200 anak perusahaan. 200 anak perusahaan. 7 lini bisnis berbeda-berbeda, termasuk juga jalan tol. Jalan tol punya Astra. Jadi mau bedah kasus konsolidasi keren nih di Astra. Nah, selanjutnya transparansi. Tujuannya ini adalah ya. Nah, ini maksud saya kalau di S2 itu lebih ke konsepnya ya. Mbak itu tadi itu berpikir itu strategi gimana supaya misalnya tidak konsolidasi. Oh kita lihat harus hati-hati nih, ada nggak signifikan dampaknya dan lain-lain. Selanjutnya meningkatkan keterbukaan transparansi udah jelas ya. Terbuka. Oke. Nah, jadi yang wajib melaporkan itu terutama di Indonesia itu kan bursa efek ya, TBK ya. Kalau TBK itu harus lapor laporan keuangan, termasuk laporan keuangan konsolidasi ya. Oke. Nah, berdasarkan penelitian OJK, ya,
itu sangat berdampak tuh perempuan konsolidasinya, kualitas laporannya berdampak pada naik turun saham ya. Ya, jadi perusahaan yang sangat transparan dengan kondisi keuangannya, sahamnya akan lebih baik ya dibanding perusahaan dengan transparansi yang lebih rendah gitu ya. Jadi konsolidasi itu masalah transparansi. Juga terkait pengambilan keputusan Bapak Ibu. Ya, ya. Anda bisa lihat di sini. Bentar ya. Saya akan baca dulu. Ya, silakan Mas. Nah, pengambilan putusan ya. Karena secara grup, coba kita lihat studi kasus ya. Tapi ini tolong Anda kaji lagi ya, perdalam lagi ya. Khawatirnya saya terlalu sederhana studi kasusnya atau hanya ngambil ringkasan-ringkasan aja, tapi nggak sesuai ya. Tapi yang saya lihat ya adalah studi kasus Bank Mandiri. Bagaimana analisis konsolidasi memungkinkan identifikasi duplikasi fungsi 12 anak perusahaan, menghasilkan penghematan 1,2 triliun, integrasi back office dan teknologi informasi, serta alokasi lapangan anggaran tahunan ke segmen dengan proyek. Intinya gini, dengan konsolidasi, dengan informasi konsolidasi kita bisa menganalisa ya, bukan bicara Bank Mandiri saja, kita bisa menganalisa kinerja keuangan grup kita. Gitu. Ada perusahaan yang sebenarnya tidak usah sewa karena di salah satu grupnya masih ada PR 40 misalnya, dan dilakukan BUMN optimalitas barang milik negara ya. Nah, di kasus contoh Bank Mandiri ini bagaimana bisa mengoptimalkan teknologi ya sehingga bisa menutup beberapa cabang gitu ya. Karena memang mungkin bisa penyerap karena berkurangnya pengunjung di cabang itu dan penyatuan cabang di satu daerah karena sudah menggunakan teknologi yang justru kencang adalah bagaimana penguatan sistem informasi teknologinya. Nah gitu ya. Jadi bagi untuk pengambilan keputusannya. Nah, kenapa? Karena secara konsolidasi, secara gabungan rasio keuangannya lebih gampang dihitung, bukan parsial ya. Rasio keuangannya bisa gampang dihitung ya. Kita bisa melihat efisiensi proporsional yang baik itu secara utuh ya. Ya, kita bisa tahu rasio-rasio biaya, menilai perusahaan anak mana yang biayanya unik gitu ya. Perusahaan misalnya jasa dengan perusahaan anak usaha kita yang lain misalnya perusahaan jalan tol, yang satunya lagi tadi Astra satu jalan tol, yang kedua bikin motor gitu ya, fabrikasi motor, perakitan motor lah gitu ya, komponen biayanya karakteristik biayanya beda, karakteristik investasinya beda, bisa mengambil keputusan secara utuh. Selanjutnya adalah kepatuhan regulasi. Bapak Ibu harus patuh. Ini bagian dari konsolidasi itu bagian dari kepatuhan regulasi. Ya. Bagaimana kita udah jelas lah ya Indonesia ini walaupun IFRS ya walaupun substance over forms, tapi itu tadi ya sangat dipandu oleh pagu-pagu undang-undang aturan baik itu misalnya peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia atau PBI yang secara letterless, secara tertulis X% konsolidasi. Nah, kadang itu yang masih dipegang, masih formnya. Walaupun secara misalnya bukan X% tapi
signifikan ya tidak konsolidasi. Karena peraturan di Indonesia itu masih sangat static, masih sangat based on form ya, based on contract gitu ya, undang-undang dan lain-lain. Sementara IFRS based on substansial transaksi. Nah, karena kita belajar akuntansi ini secara substance ya, IFRS itu. Jadi peraturan regulasi itu perlu ya, IFRS itu mengatur ambang batas dan materialitas untuk konsolidasi, pengungkapan item spesifik terkait konsolidasi. Ini ada di PSAK 65 ya. Ngatur juga tentang goodwill ya. Banyak lah yang saya ambil ya. Total ekuitas pada perusahaan ya. Ini terkait dengan IAI juga ya, 20% dari total ekuitas pada perusahaan publik. Dari OJK juga mengatur ya. Jika tidak dilaporkan konsolidasi itu ada dendanya ya. Oke. Itu dari saya ya, tujuan dan manfaat konsolidasi. Oke, sebelumnya saya minta izin ke teman-teman, mungkin kita sampai jam 5 saja ya untuk hari ini ya. Materi sudah saya sampaikan, nanti teman-teman bisa baca ya, karena ini seperti masih teori. Nanti selanjutnya kita diskusi lanjutan ya. Oke. Selanjutnya bicara tentang prinsip dan kriteria konsolidasi. Ini sudah dibahas. Jadi yang pertama tadi ya, prinsip dan kriteria. Ini saya mengambil ICCA Global 2025 dan PSAK ya. Kepemilikan mayoritas tadi ya. Kontrol efektif. Ya, ini tadi yang disampaikan tadi diskusi ya. Meskipun kepemilikan kurang dari 50%, kalau memiliki kendali atas kebijakan keuangan, maka konsolidasi. Contohnya, ini real nih, Semen Indonesia. Dia 30% saham pada perusahaan tambang batu kapur. Tapi dapat mengendalikan keputusannya. Walaupun 30% itu tambang batu kapur, sia-sia karena nggak bisa di hasilnya, karena pengguna utamanya PT Semen Indonesia, dia terkonsolidasi. Dan keputusan juga signifikan di Semen Indonesia. Itu contohnya ya. Exposure terhadap imbal hasil. Ini contohnya memiliki exposure, perusahaan induk memiliki exposure atas imbal hasil ya. Bahasa terangnya ini perusahaan kita yang punya perusahaan kita itu punya suara signifikan untuk mengatur jumlah dividen lah, imbal hasil ya, mempengaruhi ya. Jadi dia mempengaruhi jumlah dividen, dia perusahaan kita induknya mempengaruhi nilai investasi, induknya juga mempengaruhi nilai gaji buat BOD-nya, kompensasi manajemen, dan lain-lain. Selanjutnya adanya perjanjian pengendalian. Misalnya tadi, nah ini yang tertulis nih, ya, veto, ya perjanjian pemegang saham, walaupun kecil dia bisa memvoting suatu putusan ya, perjanjian voting ya. Ini biasanya di perusahaan joint venture. Ya. Joint venture itu sebenarnya ada akuntansinya tersendiri. Kalau bahasa Indonesia-nya di PSAK tuh lupa saya, joint venture itu apa itu kerjasama operasi KSO ya. Oke.
Nah, contohnya ini, perusahaan asing memiliki 45% saham, namun memegang hak pengelolaan operasional dan menunjuk direktur utama. Nah, biasanya kalau minim pun sahamnya, tapi direktur utamanya dari pemilik saham yang minim itu terkonsolidasi karena dia mengelola, mengendalikan. Oke, nah ini, jadi ini prinsip-prinsipnya ya. Sudah saya susun juga ya. Di PSAK 65 itu ada 3 poin sama ya, kekuasaan, exposure, menggunakan kekuasaan sama dengan yang saya jelaskan tadi ya. Itu syarat konsolidasi lebih jelas. Bagaimana sih Pak saya mengidentifikasi entitas yang dikonsolidasi? Ya, jadi ini eh, identifikasi entitas yang dikonsolidasi. Sama ya, analisis kepemilikan saham, de facto ya, kendali de facto, evaluasi hak substantif. Nah, substantifnya suara ya. Itu nanti Anda baca ya. Kalau di PSAK 65 itu paragraf 2327 salah. Ya, 2733. Ya, kita nggak detail seperti sana. Nah, Bapak Ibu, teman-teman semua, bicara tentang konsolidasi, eh, kita tidak hanya menggabungkan transaksi, tapi kita menyelaraskan kebijakan akuntansi, ya. Menyelaraskan kebijakan akuntansi. Makanya biasanya grup itu kebijakan akuntansi. Nah, kalau biasanya grup itu diaudit oleh satu grup auditor yang sama. Jarang sih kalau anak auditornya anak PPA diaudit oleh KAPA, PTB diaudit oleh KAPB, induknya diaudit oleh KAPC. Jarang ya, biasanya satu grup KAP, satu grup KAP. Ya, tujuannya apa? Biar sama, kebijakan akuntansinya selaras gitu ya. Kalaupun tidak selaras bisa dijelaskan gitu dan bisa dibuat penyesuaian gitu ya. Nah, itu makanya nomor satu, identifikasi perbedaan kebijakan. Kalau ada kebijakan perbedaan. Kalaupun ada perbedaan, itu kantor akuntan publiknya buat perbedaan, bikin matrikulasi. Mereka bikin matrik, misalnya kebijakan depresiasi di PT A, B, C apa, pengakuan saham, metodenya apa. Gitu ya. Jadi di tabulasi. Dan itu nanti dikonversi penyesuaian laporan keuangan terkait kebijakan. Saya mengkonversi perhitungan depresiasi dari metode gaji seluruh menjadi saldo ganda dengan penyesuaian. Jadi menyesuaikan dengan kebijakan akuntansi induk. Ya. Nah, termasuk juga kebijakan keuangan tentang standar prosedur ya. Tidak sama tapi disesuaikan. Terkait misalnya pinjaman karyawan itu di grup ini biasanya maksimal berapa persen digaji misalnya. Ya. Masalah misalnya pinjaman bank berapa persen dari nilai aset misalnya, terus sudah dilakukan syarat audit misalnya ada perizinan dari pemegang saham misalnya kayak gitu lah terkait standar prosedur dan lain-lain. Oke,
selanjutnya Bapak Ibu, terkait eliminasi transaksi antar perusahaan ya. Apa sih yang eliminasi antar perusahaan? Ini sebenarnya mengingatkan kembali waktu kita kuliah itu ya. Eliminasi itu kata lainnya adalah intercompany transaction gitu ya, net off ya, net off transaction. Di advanced accounting sering kita sebut dengan net off gitu ya. Jadi menghapus seluruh transaksi internal antar grup, bukan menghapus sebenarnya, di net off ya, di balik journal antara induk anak, anak induk di pada saat konsolidasi. Jadi baik itu piutang, utang piutang ya, pendapatan, beban dalam grup di net off. Tujuannya supaya tidak ada pencatatan ganda. Ya, nah, teknis perhitungannya ada ya, kita nggak belajar teknis perhitungan. Jadi secara konsolidasi itu menyajikan laporan keuangan yang benar-benar di luar grup kita saja. Jadi dari eksternal saja. Apa yang dilakukan dalam proses eliminasi? Pertama tentu saja akuntannya harus punya kompetensi. Ya. Kemudian kompetensi yang jelas lah harus akuntan gitu ya. Yang satunya akuntansi gitu ya, akuntannya. Dia harus bisa memiliki memiliki pemahaman standar akuntansi dan memiliki rasa tanda kutip art menilai suatu transaksi. Ya. Ya. Untuk menilai ini termasuk terus mengidentifikasi transaksi ini apa itu namanya termasuk transaksi yang harus dieliminasi atau tidak. Termasuk juga kalau bahasa terangnya kadang ada rekayasa juga tergrup itu ya, pajak dan lain-lain. Kita bukan dalam mata kuliah manajemen pajak. Identifikasi transaksi ya, memetakan seluruh transaksi ya, termasuk misalnya jual beli, pembayaran dividen, piutang, dan pencatatan ya, pencatatan ya, termasuk juga eliminasi. Nah nanti ini silakan Anda baca ya. Ini terkait konsolidasi lah. Nanti saya bikin latihan soal gitu ya. Bukan sekarang ya, udah fokus umur dulu. Tapi saya bikin kasus lah ya. Terkait permasalahan kita review kasus permasalahan konsolidasi ya. Ini saya udah bikin ya. Nah, yang pertama tolong Anda pelajari kembali tentang yang namanya kepentingan non penggali, kepentingan non pengendali atau KNP. Bagian ekuitas, bagian kekayaan perusahaan itu ekuitas ya. Kita punya keuntungan, laba rugi anak perusahaan, bagian anak laba rugi perusahaan, bagian dari laba perusahaan atau ekuitas perusahaan yang bukan milik perusahaan itu harus dicatat sebagai kepentingan non pengendali. Jadi selisihnya itu. Jadi keuntungan induk ya keuntungan induk setelah dikonsolidasi. Sisanya itu buat non pengendali yang bukan mayoritas. Gitu ya. KNP memiliki porsi kepemilikan eksternal. Ya, biasanya ya itu tadi ya sampai 40%, 50% itu biasanya makanya makanya ada kata-kata biasanya karena memang accounting ini tidak ingkar, beda kasus ya beda. Jadi metode perhitungan KNKP, perhitungan KNP kepentingan non pengendali itu ada metode proporsional ya, metode proporsional itu gampangnya total laba dikali jumlah saham dia, misalnya labanya 100% ya dikali 20% itu pengendalian pengendali anaknya, atau metode nilai wajar jadi bentuk wajarnya.
Jadi saya rasa itu Bapak Ibu gambaran kita kuliah hari ini. Kalau bisa saya ringkas, ya bisa saya ringkas. Bentar ya. Kita bicara tentang laporan keuangan konsolidasi. Kita sudah bicara tujuan atau pentingnya laporan keuangan konsolidasi. Ya, dan kita sudah bicara juga tadi indikasi kapan perusahaan itu bisa terkonsolidasi. Kalau di S1 itu ini kan harusnya 1 semester lah, intermediate ya. Anda udah belajar. Nah, ini di S2 ini di bagian salah satu silabus di pertemuan kedua, ketiga sebenarnya, tapi saya tarik kedua. Jadi saya sebenarnya mereview kembali, merangkum kembali, mengingat kembali tentang prinsip, in principle and importances consolidation report secara prinsip dan pentingnya dari laporan konsolidasi itu yang lebih difokuskan. Materinya juga sudah saya kirim teman-teman ya, tolong dikumpulkan ya, materinya dikumpulkan di file masing-masing. Nanti kita review kembali. Dan terima kasih untuk libur, nanti saya berkoordinasi dengan Mas Billy, berkabar aja kalau silakan, kalau misalnya masuk ya silakan diskusi dengan teman-teman, khawatirnya masih ada yang di luar daerah. Dari saya mungkin izin cukup dahulu karena ini sudah di ujung. Saya juga minta maaf lahir batin ya, selamat merayakan Idul Fitri. Kalau yang masih mau jalan jauh hati-hati, yang tujuannya silaturahmi bukan balapan ya. Jaga stamina juga. Oke, Bang. Oke. Dari saya cukup. Oke semuanya. Terima kasih. Terima kasih juga Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Terima kasih, Pak. Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Firul. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.